Didampingi lagi Nabi oleh Jibril yang ada di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan. Gambaran kita hendak dijemput. Kedelapan dijemput. Aku tulak seorang maras kalau mau ambil ke perangkaya. Urus saya ambil lapah mangga di jalan. Sudah kada takkan matur lagi di sini kan. Kada. Aku indah aja mari petakan orang. Tadi anakku nabrak orang kan bosan tadi. Siap di dini kan jualkan jawian nih. Pas anak orang hanya kalau kamu urusan tapi ke bapak belum selesai sudah rugi aku tolak deh. Tapi ke bapak tegar aja ya kalau harus kayak itu. Jangan merasa rugi. Yang penting manfaatnya kalau kita beratan mudahan kita selamatkan. Nah, kasmana kisah aku tanya. Ketiga empat tasawuf muhakikin. Tasawuf yang sebenarnya. Tasawuf tentang masalah mengenai sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi ada hubungan dengan nama Tuhan. Kun nur nama Tuhan. Ada hubungan dengan nama Nabi. Muhammad nama Nabi. Semua ngaran Tuhan baik. Ya kan? Semoga diri baik bagi yang meyakini lawan merasakan dirinya nur aja itu. Ditambahlah Muhammad. Muhammad aman yang mulia. Pertama di sisi Tuhan, kedua di sisi malaikat, yang ketiga di sisi kita sebagai umatnya. Jadi bagi orang yang meyakini merasakan bahwa dirinya Muhammad, insya Allah dirinya baik dan mulia. Dalam keadaan zikir karena nur Tuhan, dalam keadaan sholat, nah kayak ini aja nah. Apalagi kalau kita tingkatkan, wa idza nujira fil haqiqati anna nur wa nurujat wa anna Muhammad yatus sarifah. Kalau orang yang dalam pandangannya bahwa itu nurjat diri bagi Tuhan bukan nama lagi, bahwa itu lebih hebat lagi, dan bahwa Muhammad itu diri Nabi yang mulia. Ini orang yang kada dihisap kena tolak kada dihisap ini kena menjalani titian siratul mustaqim seperti kilat. Nang ini kena kembalinya sampai ke Sidratil Muntaha dan melihat Tuhan di sana. Orang yang dalam ilmunya mengartikan nur bukan nama, ini mengartikan nur diri bagi Tuhan. Oleh karena itu jangan bahari diri Tuhan itu nurjat. Ngajar orang. Nah ini guru-guru jangan misalkan nurjat lagi, nya kada tahu, nya kada belajar. Muhammad itu diri Nabi nang. Ya, berarti diri kita pada hakikat ada hubungan dengan Tuhan di Nabi. Apakah ada tetamu lawan Tuhan Nabi lah di dunia kalau meyakini dan merasakan bahwa diri Muhammad. Kalau sudah ketemu di sini, insya Allah ketemu kita di akhirat kenal Tuhan. Namun kada ketemu di sini, kada bakalan dapat juga karena di akhirat. Wa adallu sabila mangkana bihaji a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di alam dunia buta, ada tahu bahwa dirinya ada hubungan lawan Tuhan dan Nabi, di akhirat lebih buta lagi, salah menuju jalan ke surga. Berarti artinya kemana ya? Ya ke neraka. Kerugian diperoleh kita di sana, kita kada tahu, buta. Arti buta tuh ada picak kada melihat bang, kada tahu bahwa diri ini ada hubungan dengan diri Tuhan diri Nabi. Ya nangjar panalun isgak jar seseman tuh nah. Dan seseman mengatakan dalam tawasulati samanya, apa kata beliau? Bi awal barijil wujud littaqarrubi wallahi ki bijatil muqaddasah wa bijatis syarifah. Bi awal barijil wujud, dengan pertama nang nampak bagi nang ada. Dengan pertama nang nampak bagi nang ada. Nang nampak nang ada, nang terlihat oleh Nabi hanya nur Muhammad. Kesimpulannya dengan fana dan istighraq di Muhammad kalau ingin dekat diri. Jangan fana kalau ingin dekat diri.
Pananya mata kesetok mari kada masalah asal keyakinan perasaan. Itu panah. Tapi kalau sudah istighraq, lakukan di tempat khusus. Waktu khusus pejamkan mata, tutup mulut. Yakin rasakan bodino. Wah itu hubungan toh. Itu hubungan kenapa dia disuruh kita disuruh memejamkan mata supaya jangan terlihat ini bini begincuk lapina lain ya kalau atau sabak rumah sudah hendak membersih rumah bisa kita kendalikan harus mur itu aja lah ya kauyuhan taguring itu jadi disuruh pejamkan mata dan ini perintah Nabi kepada Sayyidina Ali. Gamit ainaika aja Nabi pejamkan dua matamu hai Ali. Wa asyik lisanak tutup mulutmu. Ya kan? Fakul Allah Allah fi qalbika katakan sekarang Ali Allah Allah. Dilakukan oleh Sayyidina Ali. Karena Nabi yang menyuruh saat itu juga Sayyidina Ali merasakan. Nah ada hanya Allah. Sampai setelah Sayyidina Ali sadar seandainya aku bicarakan, nang aku rasakan, dipotong orang leherku rahasia ngarinya kan, terdapat artinya kanan. Nabi pang menyuruh. Sayyidina Umar pernah datang kepada Nabi kita. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, sagalatni mahabbatuka ala mahabbatillah. Kesibukan hamba denganmu, kecintaan hamba denganmu nih, melebihi cintanya hamba dengan Allah. Apa aja Nabi? Tamma imanuka, sempurna iman engkau. Sayyidina Ali belajar Nabi Allah nih. Sayyidina Umar pakulihan seorang, kecintaan Nabi ini melebihi dari cintanya lawan Tuhan. Nabi katakan tamma iman kayak Umar, sempurna iman engkau. Kita kayak apa? Sebenarnya jalan untuk mendapatkan makom itu ada dua jalan. Jalan pertama jalan hakikat. Yang kedua jalan ma'rifat. Jalan hakikat jalan Nur Muhammad. Jalan yang aman dan selamat. Jalan aman dan selamat. Aman dari segala gangguan. Selamat dari haru-hara. Pertama haru-hara sakaratal maut. Nah kedua selamat dari haru-hara kiamat. Yang ketiga selamat daripada haru-hara di padang mahsyar. Nah jalan ma'rifat ini bahayanya pertama di dunia dulu. Panas sih kan ma'rifat Allah sih kan. Lo kada teguring. Kemasukan jin. Tambah kada guring lagi ya nang manyo panderan ini nah kada kakaruan. Ribut keluarga menjagai, tetangga juga menjagai. Itu bisa gila ya kan. Korok-korok. Nah jadi jalannya ada dua untuk mendapatkan makom. Pertama jalan hakikat, jalan ma'rifat. Gabung keduanya kayak apa cara menggabung? Kalau jalan hakikat hanya pandang istighraq. Tambah dengan zikir. Zikir tuh jalan ma'rifat. Itu caranya tuh. Kada zikir sudah zikir. Nah gitu pulang. Nyari bisa ambil kesimpulan. Kada zikir sudah zikir. Kenapa? Itu lihat piasat guru kumpul. Musyahadah Nur Muhammad lebih ablah daripada musyahadatul haqqa. Lebih ablah daripada musyahadatul sifat. Lebih ablah daripada musyahadatul asma. Lebih ablah daripada musyahadatul jat. Lebih ablah daripada zikir. Selamat tak ada bersuara. Tapi kalau yang zikir kada masalah, boleh aja jua. Nah, ini dua martabat. Kalau orang jalan martabat wadahnya kada perlu berzikir. Ini panel istighraq di Muhammad aja. Yakin rasakan bahwa di Muhammad itu aja. Kada perlunya itu ini.
Ini orang di martabat wahdah, ini martabat kedua dari martabat 7. Nah kalau yang ke martabat wahidiyah, bajikirnya, baselawat, batasbih, bermusyahadah, apakah musyahadatul akbar, musyahadatul sudah sifat, pana pilakpal, pana pilasma, pana pisifat, pana pijat, pana pana. Itu orang di martabat wahidiyah. Itu mufassal, kalau mufassal terperinci. Kalau martabat wahdah simpunnya di Nur Muhammad. Jadi istilah Gus Dur jangan buang-buang waktu. Nah, ya kan itu istilah Gus Dur. Langsung aja lawan Tuhan Nabi Nur kan ngaran Tuhan Muhammad kan Nabi langsung lawan Tuhan lawan Nabi. Ya kiai tadi kan ranai. Ada lagi nyambat aku Ustaz. Situ sini aku naik pangkat. Nyambat kiai pulang. Kalah pada aku nih. Jalan aman dan sempurna. Jalan yang punya berkah. Telah berkah. Berkah ini kehidupan yang lumayan itu berkah adanya. Ya tuh kiai tadi mencium saya dapat ilmu putuh jalan. Berarti kan kadang kolihan di sana jam macam-macam orang teman di Handal orang. Ini orang pertama tamat di Hadramut di Indonesia jadi dia. Nah, untung kita kalau sempat mengetahui mengenai sebenar-benar jadi kam tahulah jadi nami dinaikkan di langit kenapa? Pertengkarannya antara langit dan bumi nih. Ujar bumi harap aku pada bumi. Nah, karena pada diriku ini ada aras, ada kursi kan, ada Allah mahfuz, ada para malaikat. Ujar bumi pada aku ada Baitullah, kan? Ada Masjid Aqsa, ada kekasih Allah. Jikalau tidak karenanya engkau akan dijadikan oleh Allah. Jikalau tidak karenanya engkau akan dijadikan oleh Allah. Tak ungut langit. Ya nang berdoa. Ya Allah, ya Rabbi. Anta mujidul mutarak. Engkau adalah yang mengabulkan hajat yang memohon. Hamba mohon naikkan Muhammad. Anda tahu hamba nih nak kayak apa ngaran Muhammad. Dikabulkan hajat langit tadi. Ya Nabi ini naikkan oleh Tuhan ke langit. Rumah langit bergembira dengan kedatangan Nabi kita. Kullu baitin anta sakin. Kalau rumah Muhammad sebagai penghuninya laisa muhtajan ila sur. Ada perlu kita bahajat lawan cahaya-cahaya lain. Itu di atas dari cahaya saya. Rumah itu ya diri. Jangan datangkan rumah. Kalau rumah tuh ganalan. Bait maksudnya diri. Siapa sih yang di dalam? Jadi apabila aku ini kedatangan guru-guru negara. Aneh kan selama 20 hari sebelum bulan Maret ini 700 orang datang ke Pelang Raya berjajah masalah Nur Muhammad aja. Siang malam aku untung sehat aja ya kalau aneh kan, aku kadang menyuruh, ini sendiri datang dari Pal 7 di mana-mana kah? Hanya itu aja lebih dari itu kan ada, hanya lebih ijazah usaha Nur Muhammad aja tuh. Tahu di sini belum kada tahu aku lagi nih. Aku hanya pakai sah, ada menyuruh bijajah pak. Tapi mandak bijajah boleh belajar tuh aku hidup kan, aku sekadar menyambungkan aja. Bukan menawari tanpa lu aja ya Allah. Coba lihat tikam di dalam mukaddimah karangan kitab Saman Ahmadani. Ujar beliau wa sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairi wasilatin wa zakhiratin wa khalisatin wa makbulatin yaumal ma'ab. Ya Allah limpahkan rahmat kepada sebaik-baik makhluk
penghulu Nabi Muhammad SAW sebaik-baik wasilah. Nabi kita sebaik-baik wasilah. Apa arti wasilah? Arti wasilah jasmani rohani hubungkan dengan Nabi. Apakah secara am atau khas? Supaya apa? Di akhiratin, supaya diri terdaftar di hadirat Allah. Lalu dikiawaya oleh malaikat sudah di padang mahsyar. Mahmud hasil jannah telakas masuk surga. Amun kadir kiau panasnya matahari di padang mahsyar. Meliaran manusia ikan. Ini maksud jahirah. Bagi orang yang berwasilah lawan Nabi. Bagi orang yang menghubungkan dirinya lawan Nabi. Dirinya terdaftar. Wa khalisah. Dirinya bersih dalam pandangan Tuhan. Khalis itu bersih dirinya. Bersih dari kesedihan. Bersih jasmani lawan rohani. Wa makbulatin. Amalnya diterima. Kembalinya juga sampai dan diterima. Ini dari mukadimah kitab karangan Syekh Al-Madani. Ku ambil. Ku andak dijadikan mukadimah di dalam kitab Simpanan Berharga. Mambil berkahnya. Nah, jadi kalau hendak nih dimuliakan oleh Allah, satu-satunya jalan wasilah. Apakah wasilatul am atau wasilatul khas? Ya ada guru-guru dari negara 21 orang pemalang. Ada yang mengajarkan aikajul himam di rumah. Serah ikam toh. Gampangan ikam. Aku kan pernah belajar kitab aikajul himam. Menikamnya 2 kali tamat di Matapura. Kalau aikajul himam baca seorang aja. Nah, kada belajar. Jadi mengajar aikajul himam di rumah kada banyak. Panglihai 30 orang aja. Dan buka kitab Simpanan Berharga sampai habis. Cepat aja kalau orang bisa belajar nahu kitab Simpanan Berharga talu hariin tuntong. Jadi ujarnya nih waktu di rumah pernah anyar ulun tahu ya aja bahwa wasilah itu ada 2 dan manfaatnya luar biasa ulun merasakan. Ulun ampih belajar hikam aikajul himam kita bakul diajarkan imbahnya bapana bakaran di rumah tanang. Bini bilang menempel tar. Masa mana anak nyang-nyang saya bini jat. Ini manfaat yang terlihat lainnya kan. Manfaat yang paling utama kata nang hati lawan pikiran. Jamaah bertambah. Karena sudah dipadahkan bagi orang nempana dan isyirak di Nur Muhammad ala qabdati rahmaniyah. Orang itu dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Orang sayang juga pulang. Dalam genggaman kasih sayang, orang sayang juga. Ya bini aja dah. Tapi menyayangnya lagi. Nah, pada laki-laki bini kan sayang. Ini yang dimaksud dalam genggaman kasih sayang. Ya kalau aku menilai cara masih Abdul Jabir itu pembodohan. Nah, ini umat gak ada yang tahunya sampai mati gak ada tahu. Dikira agama ini syariat aja lah. Agama ini syariat lawan hakikat. Kada laku kalau syariat aja kan. Contohnya Nabi Adam bersalah beristighfar Nabi Adam meminta ampun Nabi Adam lawan Tuhan. Satu riwayat 170 tahun. Ada dengar-dengaran bari 100 tahun. Kita pakai yang riwayat 170 tahun. Pintu taubatnya tertutup, pintu kereran tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu hadar tertutup. Syariatnya Jepang nah, astagfirullah. Akhirnya Nabi Adam memohon hidayah oleh Tuhan. Hendak matakan Siti Hawa ini kada tahu apa juga ya Allah. Allah berikan hidayah. Nah kita lihat apa bentuk hidayahnya. Nabi kita yang diutus.
pada Nabi kita melahirkan ke dunia. Jadi Muhammad ini jangan maksud masih Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Muhammad Rasulullah. Karena Nabi belum dilahirkan, belum diangkat menjadi roh. Terus ini yang diutus kepada Nabi Adam alaihis. Oh, Nabi Adam merasakan apa yang dirasakan Nabi Adam? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Muhammad Rasulullah. Nabi belum dilahirkan, belum diangkat jadi roh. Jangan sembarangan menerjemahkan. Begitu Nabi Adam membuka dua matanya, semua pintu terbuka. Diampuni dosa Nabi Adam. Dikembalikan ke khalifahan Nabi Adam. Payulah syariat tanpa hakikat, ada payu. Jadi jar sesaman Nabi kita sebaik-baik wasilah perantaraan lawan Tuhan. Supaya apa? Supaya terdaftar diri. Supaya amal diterima. Supaya kembali ruh kita juga diterima dengan rahmat dan ridhonya. Dengan jalan hakikat. Dengan jalan hakikat kita mendapat derajat. Kalau kita istiqamah, kita mendapat makom. Kalau sampai tahqiq bujur-bujur, mendapat wilayah. Kalau wilayah lah. Derajat kah? Kalau tahqiq bujur-bujur, kadang nengok ke kanan, insya Allah mendapat wilayah. Derajat kah? Awaliyah. Itu keistimewaan. Orang jalan atau orang jalan wasilah. Nah. Sampai menurut Syekh Ahmadani, la sabila litaqarrubi wallahiki illa biwasilatain. Tidak ada jalan menghampirkan diri dan menghubungkan diri kepada Tuhan selain dengan jalan dua wasilah. Jadi wasilahnya ada dua. Ini yang dipertanyakan oleh guru negara tadi. Ya, ulun hanya tahu bahwa wasilah itu ada dua. Pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul husna. Apa arti wasilatul am? Wasilah secara umum. Anna jasada waruha nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Ini laki-laki beginian ngarannya wasilatul am. Boleh laki-laki lawan bebinian. Bahwa jasmani rohani Nur Muhammad dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani lawan rohani. Ngarannya wasilatul am. Jangan melebihi dari itu. Karena sudah Nabi katakan ana minallah wal mu'minuna. Dia bilang keluar dari itu tahambur karena kada kembali kepada asal diri ngarannya. Maunya ada aja biar aja itu kekambangannya aja. Itulah kekambangan. Muruk. Ada aslinya ada. Kayak apapun datang itu kekambangan aja, jangan terlena dan kambangan-kambangan tadi tetap bawa diri Muhammad. Itu istiqamah bil hakikat ngarannya tuh. Ini kadang-kadang kan sudah sampai ke hakikat diri nih. Udah meninjing. Sobi jadi nyuntrum sudah nyambung senyang sudah. Bapindah. Harus tadi pindah. Itu ada ujian Nabi, pemindahan seorang berpindah. Jadi istiqamah kan pada hakikat. Istiqamah tuh bila hakikat istiqamah kayak apapun kembali kayak pun. Karena ada maunah. Jadi hakikat dari kita. Nanti kita kadang-kadang ini mengancak aku tamui kalau
buka ke situ, buka ke situ, buka ke situ. Itu kan ujar Nabi, itu ujar pendapat, ujar akal, ujar hayalan jadinya. Ada yang sebenarnya kan. Kalau digambur gitu kayak ini ya terserahnya aja, aku kalau tahu. Kalau sudah padahkan, jangan ke situ kemarin. Sudah dipadakan walaya judu isnadu tilka ibarat. Tidak diperbolehkan menyandarkan kepada segala ibarat. Ya kan? Illa Allah hakikatil Muhammadiyah. Melainkan atas hakikatil Muhammadiyah. Apa sih arti hakikatil Muhammadiyah? Hakikat Muhammad sebenar-benar Muhammad. Sebenar-benar Muhammad Nur Muhammad. Itu maksudnya. Jadi kada boleh. Itu ini biar aja kekambangan kayak apa kan datang. Bungas kah, berjubah kah, biar aja gak apa-apa. Itu kekambangan aja tuh, puru aja tuh. Hayalan aja tuh lah. Itu sudah padakan. Walaya juju isnadul, kada boleh disandarkan kepada segala ibarat. Illa Allah hakikatil. Kalau ingin kenana diri sempurna. Kalau ingin kada dihisap kenana. Nah ini maksudnya. Kadang-kadang kita yang kalau tuh kayak di kampung kayak ini ya kalau kajam kayak ini ya kalau iya tadi guru saya bilang ulun sadar berpikir sudah. Rasanya ulun sudah terdapat lawan Nabi. Nah, asalnya hendak tamat dari kejuhiman ya tuh kada terdapat karena itu buah pemikiran dari pengarang kitab kayak ini. Kita umpat terlena dengan bahasa para pemikiran orang pada bertambah jauh pada asalnya kan. Sudah dibaca, sudah dikatakan ngurusun kada sempurna marifat sebelum muna asal. Jadi kalau dan ini perintah Tuhan lawan kita nambah iman. Jangan keluar dari perintah Tuhan. Kita sami'na wa ata'na aja ya kalau. Aku kayak itu sami'na wa ata'na. Nah kalau mengarang kitab, dulu aku mengarang kitab adikam. Itu kembangannya aja ya kalau. Jadi supaya tahu intinya nih. Jangan berpindah-pindah kayak ini nah. Insya Allah mati dalam keadaan nyap, insya Allah mati dalam keadaan putihku. Kita jemalim kadang-kadang terlena. Nah, jangan kayak ini itu terlena ngarin. Jangan bahasa-bahasa kada karuan. Ujar Nabi yakin rasakan sudah ya. Kekambangannya kembali kepada asal. Asluha sabit. Ya kan asalnya sabit tetap jangan berubah. Wa faruha tumbur. Cabang tuh jadi tumbur kena. Nah baik sudah. Nah kita membicarakan sedikit lagi lah. Ketiga paslun tauhidul asma atau ma'rifatul asma. Tauhidul asma artinya mengesahkan nama-nama Tuhan. Ini ada apa-apanya lah. Nah. Maksudnya yang mempunyai nama 99 nama hanya diri Tuhan. Nah ini kada sampai kayak itu lah. Jadi tujuannya sudah dipadahkan supaya kita nih nah ngambil dari nama nang 99 supaya ada hubungan dengan Tuhan. Ma'rifatul asma artinya mengenal nama-nama Tuhan yang baik dan bermanfaat bagi yang menyebutnya serta mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha. Artinya bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Atau nama-nama yang 99 nama. Tapi jangan memakan nggak jabar penyangitan jangan ajar malik atau ya kahar. Cari nama-nama yang baik lah. Walaupun karena salah tetap dapat pahala, cuma sifatnya kena terjadi lalu kita ya hendak menyanyi terjalan orang.
Ya Jabar ya Qahar pengarasan ya. Makanya kan disuruh kita. Tapi pilihnya anak nih, pindah lembut. Pindah penyabar, suruh amalkan itu supaya semangat ya. Lihat keadaan nih, semua diri orang tadi. Orang penyanyitan disuruh amalkan bertambah menyangit benar. Ini cara mengamalkan Asmaul Husna. Nah, berdoalah dengan nama-nama Allah, maka pemahaman yang dalam dan sempurna mengenai Pad-Ubihah, ayat 4 sekurang-kurangnya 3 arti agar selamat dan dihisab. 1 ya, Pad-Ubihah ini sekurang-kurangnya 3 arti, jangan 1 arti aja. 1, Pad-Ubihah adalah fi'il amar. Itu fi'il amar. Maksudnya instruksi dari Tuhan atau perintah dari Tuhan langsung kepada mukmin, kepada orang mukmin. 2, Fazkurullah dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Fazkurullah juga fi'il amar. Perintah dari Tuhan langsung kepada mukmin. Dan katsiran arti Pad-Ubihah. Nah, jadi ada sifatnya Al-Qur'an mengisahkan aja, menceritakan aja. Ada sifatnya itu Al-Qur'an perintah. Maka ambillah ayat 6 perintah. Maka ayat Pad-Ubihah itu 3 arti. Pad-Ubihah itu ada 3 arti. Silakan berdoa dengan nama-nama Tuhan. Misalnya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu arti pertama. Pad-Ubihah arti yang kedua. Silakan ingat dengan nama Tuhan 99. Arti yang terakhir Pad-Ubihah. Hubungkan diri dengan nama-nama Tuhan. Ini arti Pad-Ubihah dan ini perintah. Jadi ambil nama perintah. Karena yang kita rasakan dari dunia sampai alam sama mengingat Allah itu perintah juga. Wasilah juga perintah. Jadi yang terbaik jalan Muhammad daripada jalan kita. Dengan jalan apa? Jadi cocok dari guru sumpul. Musyahadah Nur Muhammad lebih afdal. Jadi musyahadatul apa lebih afdal daripada musyahadatul sifat, lebih afdal daripada musyahadatul asma, lebih afdal daripada musyahadatul. Ya. Karena mengambil dasar perintah. Nah, Nabi sudahlah. 1. Mengenal, mengetahui Asmaul Husna 99 yang baik. Pertama dijadikan zikir pengaran Tuhan. Apakah zikir lisan atau zikir di hati. Misalnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Diucapkan dengan lisan, dijadikan zikir di hati. Demikian nama-nama lain boleh. 2. Perintah Allah untuk dijadikan doa. Dapat dilakukan dengan lidah atau dilakukan dalam hati. Misalnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ini jangan minta amalan lagi lo nakulah. Amalkan ya Allah ya Rahman di hati. Amalkan ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum di hati. Tengah lipang saja kebanyakan, tapi kalau sudah terbiasa nyaman kan. Manfaatnya luar biasa. Ini barian mu'alim mengaku. Jadi aku zikirnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Supaya di atas hidup di bawah hidup. Ya kan. Ya Rahman ya Rahim. Mudahan kasih sayang Tuhan di dunia
Yang ketiga ya jadi supaya limpah kebesaran kemuliaannya lawan kita itu. Jadi jangan minta amalan lagi aku, itu aja amalan di batin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jalali wal. Ini sudah terbiasa kan nyaman segalanya enak. Ya sedikit aja amalan tuh yang penting diamalkan biar banyak orang tak amalkan. Jadi Allah ngaran Tuhan yang pertama, Rahman yang kedua, Rahim yang ke. Nah, ini bagian mu'alim anakku. Udah lawas kok amalkan mulai dari bujang. Gana ini apa kan juga nasut Pak. Nah, karena ambil dari sini terkesah ya kalau ini nah ya kalau untuk mendapatkan kasih sayang dunia dan akhirat dan supaya hati hidup selalu mengingat Allah dan agar mempunyai pendirian dan semoga memperoleh kemuliaan dan kebesaran daripada Allah. Sekurang-kurang dibaca zikir di hati 100 kali. Ini syukur. Kalau 100 kali sekurang-kurangnya. Selebihnya itu terserah. Sekurang-kurangnya sehari semalaman 100 kali. Batas tasbih. Nah. Ini belakang ada batas tasbih kan. Makanya tahu kali sudah menyau pikiran. Menyau ke lain. Nah habis sholat. Padu biha yang ketiga. Padu biha. Hubungkan diri dengan nama-nama Tuhan. Ini harus disesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad. Nama-nama Tuhan tapi harus disesuaikan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bertanya kepada Nabi dengan katanya bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya. Qala Jabir inna Allah khalaqa qabla asya wa nabiyka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya demi ayahku dan ibuku, kata Jabir, berikan tahu hai baginda Rasul dari permulaan sesuatu yang Allah jadikan sebelum Allah jadikan ciptakan sesuatu. Sebelum menjadikan alam semesta adalah nur nabimu atau nur Muhammad. Ini yang kita ambil, nanti disesuaikan dengan hadis Nabi. Jangan bolah partai seorang kan bolah seorang ngaran jangan. Walaupun nama-nama Tuhan juga. Karena kita ini pengikut Nabi. Mutabaah lawan Nabi, paham ya? Bahwa orang mukmin Nur Muhammad, Nur ngaran Tuhan, nama. Jadi nama menurut Nabi. Nama Nabi menurut Nabi juga pulang. Jangan ambil karena ada nama Ahmad. Itu ada jalan Nabi katanya. Apa gini handphone orang datang dapur orang pelayan. Siapa dokter Laji kah? Dari Ahmad hanya memancar jadi Nur Muhammad. Oh kayak apa dulu aja salah ya kok. Di handphone tuh viral ya kalau. Apaan kayak itu? Nur Muhammad ini 2000 tahun Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. Belum ada ngarang-ngarang yang lain. Ya Allah ya Tuhan. Ya ada belajar. Membicarakan subang ya ribut orang. Apa dokter orang dokter. Ada orang kita Kalimantan bang. Habis orang kalian dapat kayak apa guru? Mana aja kok ini salah. Kalau salah ya kok. Dari Ahmad tanya Nur Muhammad aneh. Ahmad ini kepada Nabi Isa, Nabi kita berhabis di alam syariat. Setelah Nabi Adam, ya aneh orang ini kada belajar kayak apa itu. Buka, serta kasih ulangin akhirnya. Sama di negara nih, Ba-6 menghadap anakku nih, sudah keadaannya naik. Ya, ada apa nih? Kemudian belajari Habib rahasia sembahyang. Hanya mendengar aku rahasia sembahyang. Kayak apa juga rahasia sembahyang? Nang berdiri Ahmad. Nang berdiri Ahmad. Habib melajari berapa tahun sudah ngamalkan 6 tahun. Kayak apa kehidupan bangkrut ini aja. Cuma bangkrut nana tapi aja kok.
Ahmad ini sebelum ada nabi kita ya Allah. Masih dalam arwah. Roh itu makan dah. Ada ya Allah. Itu lihat di dalam hadis. Datang seorang pemuda kepada Nabi. Kedatangannya langsung nih, menyampaikan itu. Jadi pemuda tadi mat Islam. Apa itu Islam? Jadi ujian Nabi bunyian Islam ala khamsin. Syahadata an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan Ahmad di sini. Ya kan? Yang kita baca antara ajan dan qamat, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammad. Nah, kada Ahmad kalau ada orang buta datang kepada Nabi, kenapa jadi datang? Mendengar suara binian di bawahnya. Orang buta mendengar suara binian nang di bawahnya. Oh mainlah jangan buta cakap nyokomnya teriak orangnya kalau mendengar aja hidup. Itu wajar-wajar aja normal aja orang baik. Berdoa nih meminta Tuhan ya Allah ya Tuhan mulai katakan panglun. Namun belum lihat yang kayak apa orangan. Kayak ulun hidup bilang keganangan tarus ya. Ada kabel-kabel. Semangat hendak melihat ini tetap ada. Lalu banyak hendak mendapati Nabi. Nah orang bersemangat terdapat jualan Nabi. Apa jualan kita tadi? Ya Rasulullah ud'uni ayu afian. Itu hadis tuh. Aku menjawab pertanyaan orang tadi nah rahasia sembahyang berdiri Ahmad tadi. Doakan saya baginda Rasul. Siapa yang melihat kayak orang Nabi tak boleh. Nak lebihnya gitu orang nih. Tapi Nabi menutup keaiban orang. Karena aja Nabi. Jadi ujar Nabi insya barta khairulak. Bersabar lebih baik bagimu. Nabi kadang hendak merubah ketentuan Tuhan lawan orang ini tadi nah. Itu kan memang ketentuan Tuhan. Jadi Nabi suruh bersabar. Nangaran orang hendak Nabi ditagih taruh sikap. Kalau begitu aja Nabi ayo berudulah. Perbaiki wudhumu. Ancak mengatakan orang hendak kan. Setelah selesai wudhu menghadap kepada Nabi. Jadi jangan Nabi ikuti aku. Ya Muhammad jarbuta tadi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ikdi hajati. Buka kedua matamu. Indahnya bumi ini jalan. Bukan Ahmad itu. Ya, Muhammad. Nabi Adam alaihissalam bersalah. Beristighfar Nabi Adam, minta ampun Nabi Adam. Kemudian ujar Nabi di hadapan sahabat waqala berdoa Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ini hadis riwayat Imam Tabarani di Quran Tuhan berfirman wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadur Rasulullah. Jadi salah mengatakan Rasulullah Ahmad menjadi salah. Kalau hakikat yang sembahyang, Nur Muhammad yang sembahyang bagus. Atau Muhammad. Karena wasilah ada dua, wasilatul am dan wasilatul khos. Khos ini khusus lelakian, kada boleh bibinian. Karena Nabi itu lelakian. Jadi bagi laki yang berdiri Muhammad Rasulullah. Jangan tanggung-tanggung nih. Pulang dipadahi ya kada masih juga bagi lelaki. Supaya roh kita ini menjadi ruhun thayyibah, ruh nambah. Baik kalau Nabi sampai jasmani rohaninya kan ke Sidratul Muntaha. Rohani kita barang sampai ke Sidratul Muntaha. Karena kita ini lain pada Nabi. Karena Nabi dijadikan daripada wujudnya kita daripada Nabi. Nah, yang anak barat pada Nabi. Ini cara kita mengamalkan amalan. Ini amalan pakaian hari-hari setiap saat. Secara am supaya zikir dan selawat. Secara khas, rahasia umat gak ada lain daripada Tuhan. Itu khas. Jangan dicari Tuhan.
Karena rahasia Nabi kan lain daripada Tuhan. Wama yantiku anil hawa. Nabi bertutur bukan dengan kehendak hawa nafsu. Adalah wahyu Tuhan dibalik Nabi Nina. Jadi Tuhan yang dicari kemana? Jika mencari Tuhan kan terdapat. Nah itu maksud sallu kama ra'aitumuni, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat ujar Nabi aku sembahyang. Jadi mu'alim itu lihat kalimat usali. Usali itu kayak mudari. Nabi sembahyang sekarang akan datang sampai kiamat melalui hakikat diri umatnya. Sebenarnya diri kita ada bawang diri Nabi untuk rasakan, yakini lagi bertamu Nabi pada hakikatnya. Ini tanda orang kena mendapat syafaat. Wansub ila jati, hubungkan lawan dirinya di siapa di sini. di sini di Muhammad. Masih tamin sarapin jika kamu ingin mendapatkan niat. Wansub ila qadri, hubungkan dirimu dengan kebesaran Nabi di situ. Masih tamin ijami, jika kamu ingin mendapat kebesaran. Maksudnya diri di sini diri Muhammad. Qadri itu Rasulullah, jadi Muhammad Rasul. Ini maksud ila jatihi. Masih tamin serapin, masuk bila qadri masih tamin. Jadi Muhammad ini Muhammad Rasulullah. Jangan kayak guru di Banjar, Muhammad ada di Banjar. Ribut lu saya pudin ngadu anak Muhammad udah bisa. Lu saya pudin ngetakon anak. Paham? Pada ubi halak. Terus sedikit lagi. Perlu dipahami bahwa kalimat Nabi artinya orang memberikan kabar. Nabi itu banyak. Karena ini hadis Nabi Muhammad, maka dalam hadis ini maksud nur nabimu adalah nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nur adalah nama Tuhan dan Muhammad adalah nama Nabi. Jika diri dihubungkan dengan nama Tuhan Nur, insya Allah diri jasmani dalam hati kita jadi baik. Nah, dari alam dunia hingga ke alam akhirat, ditambah dihubungkan dengan nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah diri kita mendapat syafaat Nabi sebagai alat menghubungkan diri dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Satu, ini alat syafaat Nabi titik dikasih itu sebenarnya sebagai alat menghubungkan diri dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Satu, keimanan, kepercayaan, menyatakan bahwa di jasmani dan rohani adalah daripada Nur Muhammad. Ini bagus aku menambahi daripada ini supaya si pembaca ini kata menyalahkan benar. Kebanannya coret. Apa bisa coba pikir juga kan indah dua. Kamu disalahkan kayak ini terlalu juga menyalahkan. Bagus aku mau daripada ini bagus lagi. Anda adil aja ya kalau kamu disalahkan. Kok kaduakan non Tuhan Nabi kena dia. Namanya aku sudah. Kalau kehendak kau jangan ditulis daripadanya Rasulullah. Kedua, keyakinan juga menyatakan bahwa diri jasmani dan rohani adalah daripada nur, bagus juga. Ketiga, perasaan bahwa jasmani dan rohani adalah narona, ini yang tegas. Nanti kadang mau juga dari taruh soal ada juga intinya. Ketahuan. Perlu, itu meliti. Itu acara aku. Perasaan bahwa jasmani rohani adalah nur, ada dari lagi aku mendadak terus. Kasihan umat. Kalimat itu lihati. Bil kulliyah sekalian jasmani rohani mesra pada sekalian batang tubuh sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Nah keempat bil pana isyraq. Maksudnya pana dan isyraq pada hakikat. Satu,
Pana pada hakikat. Ini pana pada hakikat. La yakunul abdu illa nur sulsal. Artinya keyakinan dan perasaan. Keyakinan dan perasaan yang sempurna, tidak ada hamba melainkan Muhammad SAW. Ini orang pana pada hakikat. Atau yang ada pada keyakinan hanya nama Tuhan dan nama Nabi. Dalam kurung ya Nur Muhammad. Istighraq pada hakikat. Pejamkan dua mata, tutup mulut, tahan nafas, keyakinan dan perasaan bahwa jasmani rohani Nur Muhammad. Di juhuril asar, cepat reaksinya kepada diri kita. Disebut yang demikian dengan jalan Nur Muhammad atau dengan jalan Nur Muhammad. Bermula nama yang ada dalam alam ini menjar kenyataan nama bagi Allah. Kita sampai sini lah. Makanya kita sambung lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya apa ya. Tahlil bentar. Kita bertahlil lah sama. Nah, untuk apa? Mau masuk la batina bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hadati syaitan bina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.